Alright, selamat pagi semuanya. Siapa yang semalam nonton Mata Najwa? Good morning. Ada Randy, ada kami nih. Oke. Selamat pagi. Ya kalau pagi gini ke klinik lah. Misayu Januari, lekas sehat ya. Salam balik buat Jering Hari Agusti. Kalem aja, santai, nggak ada gunanya ribut. Mau ribut sama dia tuh gunanya apa sih? Nggak ada manfaatnya kita. Buat dia nggak ada manfaatnya, buat saya juga nggak ada manfaatnya. Ini suka-suka dia aja. Ini masker sengaja nih, kalau saya pakai gini nih, saya ngomong nggak lepas. Kalau saya balik, ini melorot nih. Jadi gini ya, masalah COVID ini kan sekarang semua bahwasanya dari yang terkena COVID ini banyak yang sembuh, iya, ya memang COVID ini bikin banyak yang sembuh, gitu. Angka kematiannya dibandingkan terhadap angka yang sakit jauh lebih banyak yang sakit, gitu. Artinya banyak yang sembuh, gitu. Yang mati itu lebih sedikit. Nah, cuma problemnya ya, kalau angka penularannya itu sangat tinggi dan menjadi apa yang terjangkit itu melebihi kapasitas kemampuan nakes maupun vaskes kita menangani, nah ini berbahaya. Itu yang jadi bahaya. Pada saat rumah sakit nggak sanggup menghandle jumlah orang yang sakit, yang seharusnya banyak yang sembuh menjadi nggak ketolong ya. Ini kita nggak ngomongin masalah takdir umur udah nyampe atau belum gitu ya. Jadi itu kenapa ini jadi krusial, jadi penting gitu. Kenapa kita nggak boleh main-main di memutus rantai penularan. Saya pribadi sangat mengapresiasi kerja Pak Menkes yang baru ya, sangat saya apresiasi. Saya tahu beliau capeknya setengah mati gitu. Tapi ya itu, kalau mereka kerja sendiri dan kitanya nggak support ya sia-sia gitu. Justru apa ya, kalau semalam saya mengkritik dengan memberikan, sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah memberikan dukungan supaya regulasinya lebih tegas gitu. Apa yang mereka kerjakan saya udah cukup sepaham gitu ya. Dan kita itu sebenarnya cukup beruntung dalam tanda kutip ya. Cukup beruntung dalam tanda kutip, artinya pemerintah masih membolehkan gitu orang kerja, orang ngapa-ngapain gitu. Tapi dengan prokes yang ketat. Nah, cuma masalahnya prokesnya itu nggak dijalanin. Jadi yang salah siapa? Kita masyarakat nggak ngelakuin prokes, nah pengawasannya nggak berjalan. Nah itu sebenarnya yang kita kritisi, itu fungsi pengawasannya gitu. Kalau nyuruh doang mah nggak dikerjain kan jadi sia-sia ya gitu. Jadi bukan seolah-olah kita jadi anti pemerintah, enggak, justru sebaliknya, sangat mensupport pemerintah. Vaksin itu hanya melindungi sementara waktu. Nah, nanti ada waktunya kita harus di booster ulang. Nah, kalau itu nggak dikerjain, terus kelamaan mata rantainya berjalan, jadi sia-sia kan, gitu. Jadi nggak ada gunanya sih. Nih saya dapat banyak DM gitu, dan saya nggak gubris karena males. Ini buat Bung Jering dan teman-teman gitu ya. Nggak ada gunanya kita berantem. Sumpah nggak ada gunanya kita berantem. Buat saya nggak ada gunanya, buat Anda juga nggak ada gunanya. Cuma ngenyangin ego doang gitu ya.
hanya nyenengin ego doang gitu. Nggak ada gunanya kita berantem. Kita sama-sama orang yang ngerasain nggak enaknya si wabah ini gitu. Bali jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak cuma Bali, semua kota juga begitu. Semua juga ngerasain hal yang sama gitu. Dan ini kan problemnya kalau nggak kita beresin ya nggak beres-beres gitu. Jadi nggak ada gunanya ada kelompok yang nantangin gue datangin ke rumah sakit biar gue sakit nih, gue buktiin nih nggak ada apa-apa gunanya sih. Terus kalau lo mati gitu gara-gara sakit itu, terus yang lain kita jadi happy gitu, nggak juga gitu ya. Dokter itu tidak akan menantang orang untuk mati gitu, nggak bakalan. Apalagi kita udah tahu penyakitnya ini, terus ada sekelompok orang pengen nantangin kan karena nggak paham ketidaktahuan kalian gitu. Terus kalian mau ngajak berdebat dengan masalah penyakit ini ada atau enggak gitu, masalah penyakit ini bahaya atau enggak lah. Yang ngerti ilmunya kan kita yang sekolah gitu. Nah terus diajak berdebat sama yang nggak sekolah, yang nggak bukan koridornya gitu ya, bukan koridornya. Jadi nggak ada manfaatnya berdebat begitu, maka gak ada ujungnya. Yang satu pakai leher, yang satu pakai ilmu gitu ya. Sama, bukan berarti lantas dokter jadi orang yang serba tahu semuanya, enggak juga gitu ya. Enggak juga. Kita punya, kalau diajak berdebat tentang hal lain ya kita nggak tahu gitu ya kan. Diajak berdebat tentang apa nih, tentang ya apa aja lah di luar masalah penyakit ya kita nggak paham gitu. Jadi emang saya rasa ya, nah ini super saya udah keluar, jadi saya bisa buka masker. Jadi saya rasa yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mutusin mata rantai penularan ini yang sekarang berlangsung cepat nih. Kalau mata rantai bisa kita putusin, mungkin akan tetap ada yang sakit ya, namun jumlahnya sedikit. Nah kalau jumlahnya sedikit, vaskes kita insya Allah bisa bantu gitu. Sekarang Anda lihat deh, di beberapa kota-kota yang memang lagi kacau banget ya, itu orang sakit semalam tuh kelihatan tuh. Semalam orang ngantri di luar. Nah semalam itu, tadi potong dikit. Semalam tuh orang ngantri di luar IGD buat masuk. Nelpon kemana-mana udah kagak ada tempat. Rumah sakit itu ada bed kosong, ada, tapi tidak untuk pasien COVID. Karena COVID itu harus dipisahin dari pasien yang lain gitu. Nggak bisa dicampur dengan pasien biasa gitu. Itu kenapa ada kapasitasnya gitu. Dari misalnya satu rumah sakit ada 100 bed gitu, nggak bisa semuanya buat COVID gitu. Dan nggak bisa, dari ada yang komentar, gila juga nih pemerintah, bukannya bikin vaskes khusus COVID. Emang gampang, jumlah tenaga medisnya juga nggak cukup gitu ya. Jadi memang ini bukan masalah kita nyalahin ya. Nah, dengan komentar saya semalam dan Najwa dan yang semalam ada yang beranggapan, wah kita seolah-olah nyalahin pemerintah. Bukan itu poinnya. Ya kalau ada yang nangkap begitu, sorry, itu salah. Bukan itu. Aimnya bukan ke sana. Gitu. Kalau saya pribadi ya, tujuan saya itu sebenarnya adalah memberikan dorongan supaya yang selama ini sifatnya anjuran harus lebih tegas diawasin gitu. Misalnya dibilang jangan berkumpul gitu, tapi kalau masih ada yang berkumpul ya ditegur lah, ditegur yang keras gitu. Kalau perlu ditangkap, kira-kira kayak gitu kan gitu ya. Ditangkap tapi nggak usah dipenjara, ditangkap buat diamankan supaya tahu bahwa ini serius gitu, nggak main-main gitu. Oke? So saya rasa dari saya gitu. Ini saya akan save video ini dan saya akan pasang di di IG live. Silahkan di share gitu. Jadi ayolah kita sama-sama gitu, sama-sama saling support. Dan buat yang ribut-ribut, tolonglah, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya gitu. Apa sih yang diharapkan gitu? Oke? Semua pengen cepat baik-baik, cepat bisa ngapa-ngapain lagi kan. Kangen kan nonton konser, kangen nonton bioskop, kangen makan bebas, kangen ngumpul. Sama, kita juga pengennya sama gitu ya. Jadi buat yang selama ini masih berkeyakinan ini cuma konspirasi, terserah gitu. Udah jaga aja supaya badan jangan sakit. Nggak ada yang perlu Anda buktikan kok gitu ya. Tetap sehat buat semuanya. Salam buat keluarga Anda dan semuanya. Insya Allah kita semua sehat, amin. Selamat pagi.